Bounce. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam channel Syarif Hidayat, di mana di dalamnya terdapat konten pembelajaran, edukasi, dan yang lainnya. Diharapkan setelah kalian menonton tayangan ini, kalian semua dapat mengambil manfaat dari apa yang akan saya sampaikan. Namun, sebelum kalian menonton video ini lebih jauh, alangkah baiknya kalian mendukung channel ini agar terus berkembang dan dapat memberikan ilmu yang terbaru untuk para penonton semua, dengan cara menekan tombol subscribe, komen, dan like. Jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru yang ada di channel ini. Selamat menyaksikan. Bounce. Kali ini kita akan membahas satu bab bahasan dalam etika pendidikan Islam dengan judul Belajar Pendidikan Akhlak kepada Abu Hamid Muhammad, atau biasa kita kenal dengan sebutan Imam Al-Ghazali. Siapa sih Imam Al-Ghazali itu? Mari kita simak sedikit biografi Imam Al-Ghazali. Biografi singkat Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah. Keluarga Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali termasuk keluarga yang kuat beragama. Ayah beliau bekerja menenun kain dari bulu biri-biri, yang hasil tenunannya dibawa dari desa Ghazalah ke kota Tus untuk dijual. Walaupun ayah beliau seseorang yang tidak kaya, beliau merupakan seseorang yang jujur, yang baik hatinya, yang suka bergaul, berbakti, serta berkhidmat dengan para ulama dan para sufi sambil memetik ilmu-ilmu agama. Sewaktu bersama para ulama maupun sufi tersebutlah beliau mendapatkan kebaikan seraya berharap dan berdoa agar beliau dikaruniakan pula seorang anak yang cerdik, berilmu, dan juga seorang yang soleh. Hingga doa tersebut pun diperkenankan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian lahirlah seorang anak yang pada hari tuanya bukan saja menjadi seseorang yang cerdik, berilmu, dan soleh, tetapi juga menjadi salah seorang guru kepada golongan solehin pada zamannya. Beliau dilahirkan pada tahun 450 Hijriah di desa Ghazalah di timur laut negara Iran, berdekatan dengan kota Mashhad, ibu kota wilayah Khurasan. Diberi nama dengan Muhammad yang kita kenal sebagai Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, seorang waliullah, lebih dikenal sebagai seorang tokoh pemikir Islam, Hujjatul Islam, Sirajul Mujtahidin, serta Zainal Abidin. Beliau dianggap pula sebagai Al-Mujaddid pada masanya. Al-Imam Al-Ghazali adalah salah satu pakar hukum, ilmu fikih, pakar doktrin Islam, ilmu akidah, pakar spiritualitas Islam, ilmu tasawuf, dan juga pakar filsafat. Seorang sufi pada abad 12 Masehi yang masyhur ke seluruh pelosok hingga negeri. Beliau pernah berkata, "Apabila aku berdampingan dengan para sufi, aku telah berusaha sehingga aku dapat mengetahui rahasia-rahasia kesufian. Ketika aku bergaul dengan ahli-ahli ibadah, aku telah mengkaji kesan-kesan amal ibadah mereka. Dan tidaklah aku temui kaum zindik dan kaum ingkar, melainkan aku telah menyelidiki sebab-sebab dan latar belakang yang telah menjadikan mereka berpegang demikian. Semoga dengan berkah belajar mencintai aulia Allah selalu tercurah kasih sayangnya Allah Jalla Jalaluhu." Nah, itulah tadi biografi singkat Imam Al-Ghazali. Langsung saja kita masuk ke materi. Akhlak merupakan ukuran kepribadian seorang muslim. Ketika akhlak seseorang tercemar dengan nilai-nilai yang bertentangan dengan syariat Islam, maka ia berkepribadian yang tercela. Sebaliknya, orang yang bersikap sesuai ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, maka akhlaknya mulia. Ukuran baik dan buruk akhlak seseorang dapat ditinjau dari sudut pandang syariat Islam. Sebab syariat adalah undang-undang yang mengatur kehidupan umat manusia. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak bukan sekedar perbuatan, bukan pula sekedar kemampuan berbuat, juga bukan pengetahuan, akan tetapi
Akhlak adalah upaya menggabungkan dirinya dengan situasi jiwa yang siap memunculkan perbuatan-perbuatan, dan situasi itu harus melekat sedemikian rupa sehingga perbuatan yang muncul darinya tidak bersifat sesaat, melainkan menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya saja, dewasa ini banyak sekali tantangan yang dapat mengakibatkan kerusakan akhlak umat Islam. Untuk itu, umat Islam seharusnya memahami secara benar dan menerapkan hakikat dari pendidikan akhlak sesuai dengan ajaran Islam. Dewasa ini sedang hangat dibicarakan tentang pendidikan karakter yang berbasis pendidikan. Akan tetapi, sebagian besar banyak yang menerapkan pendidikan karakter yang dipromosikan oleh Thomas Lincona maupun Lawrence Kohlberg. Padahal bila dilihat ulang, ternyata konsep yang mereka bawa tidak sesuai dengan prinsip ataupun konsep pendidikan karakter dalam Islam atau yang biasa kita sebut dengan akhlak, karena hanya mengarah pada dimensi sosial yang tidak memberikan sentuhan pada dimensi religius, sehingga memberikan implikasi buruk pada output yang dihasilkan dari peserta didik. Mula-mula mengharapkannya pada baiknya akhlak, tapi yang ditimbulkan malah sebaliknya, yaitu kehilangan akhlak. Hal tersebut dapat dilihat pada fakta yang terjadi, yaitu banyaknya pergaulan bebas antar remaja, perkelahian, pemakaian narkoba, dan lain sebagainya yang kerap menghiasi media informasi. Akhlak merupakan salah satu dari ajaran Islam yang harus dimiliki oleh setiap individu muslim dalam menunaikan kehidupannya sehari-hari. Oleh karena itu, akhlak menjadi sangat penting. Artinya, bagi manusia dalam hubungannya dengan Sang Khalik dan dengan sesama manusia, akhlak agar mempengaruhi kualitas kepribadian seseorang yang menyatukan pola berpikir, bersikap, berbuat, minat falsafah hidup dan keberagamannya. Akhlak yang merupakan situasi batiniah manusia memproyeksikan dirinya ke dalam perbuatan-perbuatan lahiriah yang akan tampak sebagai wujud nyata dari hasil perbuatan baik atau buruk menurut Allah Subhanahu wa taala dan manusia. Kesempurnaan kepribadian seseorang akan sangat dipengaruhi oleh intensitas akhlaknya. Kajian tentang akhlak di dalam Islam yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah tidak mungkin untuk mengesampingkan seorang pemikir yang berkaliber internasional, yaitu seperti Imam Al-Ghazali. Pemikirannya tentang akhlak banyak dijumpai di dalam karya-karya, terutama di dalam karya yang fenomenalnya, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Tokoh muslim besar ini sangat berjasa membangun dan mengembangkan ilmu akhlak di dalam Islam. Ajaran akhlak yang dibangun oleh Al-Ghazali berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, serta melewati perenungan rasional terhadap kedua pedoman tersebut dan karya-karya moral yang ada pada masa itu, adalah hasil praktek-praktek nyata yang ditunjukkan oleh dirinya sendiri di dalam kehidupannya. Dengan kata lain, ajaran akhlak Al-Ghazali bukan saja bersifat religius rasional, melainkan bersifat praktis dan realistis. Kali ini kita akan membahas konsep akhlak menurut Al-Ghazali. Al-Ghazali merupakan ulama besar muslim yang memiliki semangat intelektual sangat tinggi dan terus-menerus ingin tahu dan mengaji segala sesuatu. Dan dari kondisi yang sangat cinta pada ilmu tersebut, kemudian membentuknya menjadi piawai dan beragam bidang keilmuan, sehingga menjadikannya salah satu dari beberapa tokoh Islam yang paling besar pengaruhnya dalam sejarah Islam. Hal tersebut karena banyaknya kontribusi beliau dalam mengembangkan ilmu Islam yang diwujudkan dalam banyaknya buku karya beliau. Dari beberapa keilmuan yang dia tulis dalam bukunya, beliau banyak mengkaji tentang akhlak. Sebagai tokoh muslim, Al-Ghazali sangat berjasa dalam membangun dengan baik sistem akhlak dalam Islam. Muncul kemudian kritikus-kritikus yang mengkritiki ajaran akhlaknya.
Hal tersebut terjadi karena adanya beberapa kemiripan dalam konsep akhlaknya dengan ajaran moral filosof-filosof Yunani, terutama sekali Plato dan Aristoteles, serta para sarjana-sarjana muslim sebelumnya. Misal saja, pandangan Al-Ghazali tentang perlunya keseimbangan antara kekuatan-kekuatan jiwa yang dipengaruhi oleh teori harmoninya Plato. Pandangan tentang keadaan pertengahan bagi pokok-pokok akhlak yang dipengaruhi oleh teori moderasi Aristoteles. Misalnya lagi, pengertian akhlak menurut Al-Ghazali mirip dengan pengertian yang diberikan oleh Maskawi, serta semangat mistik di dalam konsepsi akhlaknya yang dipengaruhi oleh Al-Muhasibi, seorang sufi besar yang tampaknya dijadikan model Al-Ghazali. Adanya pengaruh ajaran-ajaran moral terhadap konsepsi akhlak Al-Ghazali, baik dari para filosof Yunani maupun dari kaum moralis muslim, adalah suatu hal yang mungkin saja terjadi karena Al-Ghazali adalah seorang kutu buku yang membacanya seluruh karya-karya filsafat dan etika filosofi Yunani dan tokoh muslim pada masanya yang disebut di atas. Akan tetapi tidaklah benar jika dikatakan bahwa ia menggantungkan inspirasinya kepada filsafat Yunani, sebab kenyataannya Al-Ghazali menekankan nilai-nilai spiritual seperti syukur, taubat, tawakal, dan lain-lain, serta mengarahkan tujuan akhlak kepada pencapaian ma'rifatullah dan kebahagiaannya di akhirat. Semua ini jelas bersumber pada Islam dengan landasan Al-Quran dan As-Sunnah yang tidak dijumpai di dalam pemikiran etika Yunani yang rasional dan sekuler itu. Tidaklah benar pula jika dikatakan bahwa ia menggantungkan inspirasinya semata kepada ajaran para moralis muslim sebelumnya, sebab konsepsi akhlaknya, terutama yang tertuang di dalam Ihya Ulumuddin, lahir justru setelah ia menjalani pengembaraan intelektual dan terjun langsung ke dalam dunia sufi, dunia intuitif bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Hal inilah yang membedakan konsepsi akhlak para moralis muslim sebelumnya yang sebenarnya lebih bersifat rasional dan intelektual semata. Al-Ghazali berpendapat bahwa akhlak bukan sekadar perbuatan, bukan pula sekadar kemampuan berbuat, juga bukan pengetahuan. Akan tetapi, akhlak harus menggabungkan dirinya dengan situasi jiwa yang siap memunculkan perbuatan-perbuatan, dan situasi ini harus melekat sedemikian rupa sehingga perbuatan yang muncul darinya tidak bersifat sesaat, melainkan menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Kesempurnaan akhlak sebagai suatu keseluruhan tidak hanya bergantung kepada suatu aspek pribadi, akan tetapi terdapat 4 kekuatan di dalam diri manusia yang menjadi unsur bagi terbentuknya akhlak baik dan buruk. Kekuatan-kekuatan itu ialah kekuatan ilmu, kekuatan nafsu, kekuatan amarah, dan kekuatan keadilan. Di antara ketiga kekuatan ini, Al-Ghazali meletakkan akhlak bukan sebagai tujuan akhir manusia di dalam perjalanan hidupnya, melainkan sebagai alat untuk ikut mendukung fungsi tertinggi jiwa dalam mencapai kebenaran tertinggi, ma'rifatullah, yang di dalamnya manusia dapat menikmati kebahagiaannya. Adapun kebahagiaan yang diharapkan oleh jiwa manusia adalah terukirnya dan menyatunya hakikat-hakikat ketuhanan di dalam jiwa, sehingga hakikat-hakikat tersebut seakan-akan jiwa itu sendiri. Jadi, akhlak salah satu dari keseluruhan hidup manusia yang tujuannya adalah kebahagiaan. Dari setiap kitab yang ditulis Imam Al-Ghazali, banyak di antaranya berhubungan dengan pelajaran akhlak dan pembentukan budi pekerti manusia. Hal tersebut memberikan petunjuk bahwa Al-Ghazali memberikan perhatian besar pada lapangan ilmu akhlak. Al-Ghazali dikenal sebagai pakar ilmu akhlak dan gerakan moral yang bersendikan ajaran wahyu, yakni Al-Quran dan Sunnah. Ia menyelidiki bidang ilmu akhlak ini dengan berbagai macam metode.
antara lain dengan pengamatan yang diteliti, pengalaman yang mendalam, penguji cobaan yang matang terhadap semua manusia dalam berbagai lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pandangan dan pikirannya mengenai konsep pendidikan akhlak sangat luas dan mendalam. Konsep pendidikan akhlak yang ditawarkan Al-Ghazali tersebut sangatlah sesuai dengan tujuan pendidikan agama Islam pada umumnya. Tujuan pendidikan Islam mencakup ruang lingkup yang luas yang terdiri dari beberapa dimensi, yaitu dimensi tauhid, dimensi moral, dimensi perbedaan individu, dimensi sosial, dimensi profesional, dan dimensi ruang dan waktu. Ada juga beberapa tokoh yang kemudian juga bersandarkan dengan konsep tujuan pendidikan Al-Ghazali, yaitu Al-Abrashi, Asma Hasan Fahmi, dan Munir Mursi. Selanjutnya, Al-Ghazali mengklasifikasikan pendidikan akhlak yang terpenting dan harus diketahui meliputi 1. Perbuatan baik dan buruk, 2. Kesanggupan untuk melakukannya, 3. Mengetahui kondisi akhlaknya, dan 4. Sifat yang cenderung kepada satu dari dua hal yang berbeda dan menyukai salah satu di antara keduanya, yakni kebaikan atau keburukan. Dari beberapa keterangan di atas dapat dipahami bahwa pendidikan akhlak menurut Al-Ghazali adalah suatu usaha untuk menghilangkan semua kebiasaan-kebiasaan jelek atau buruk yang telah dijelaskan oleh syariat secara terperinci, hal-hal yang harus dijauhi oleh manusia sehingga akan terbiasa dengan akhlak-akhlak yang mulia. Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan akhlak menurut Al-Ghazali adalah proses pembentukan akhlak manusia yang ideal dan pembinaan yang sungguh-sungguh sehingga terwujud suatu keseimbangan dan iffah. Akan tetapi, tidak ada manusia yang dapat mencapai keseimbangan yang sempurna dalam keempat unsur akhlak tersebut. Dalam artian tetap harus berupaya ke arah itu, kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau sendiri ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyempurnakan akhlak manusia, dan oleh karenanya beliau harus sempurna terlebih dahulu. Maka dari itu, kesimpulan pada materi kali ini yaitu pendidikan akhlak menurut Al-Ghazali adalah suatu usaha untuk menghilangkan semua kebiasaan-kebiasaan jelek yang telah dijelaskan oleh syariat secara terperinci, hal-hal yang harus dijauhi oleh manusia sehingga akan terbiasa dengan akhlak-akhlak yang mulia. Pendidikan akhlak menurutnya memiliki muara kepada 3 dimensi, yaitu yang pertama dimensi diri, yaitu orang dengan dirinya dan Tuhan. Yang kedua, dimensi sosial, yaitu masyarakat, pemerintah, dan pergaulan dengan sesamanya. Dan yang ketiga, dimensi metafisik, yakni akidah dan pegangan dasar. Selanjutnya, dalam upaya penyempurnaan akhlak dan pengobatan jiwa, Al-Ghazali memiliki konsep tazkiyat an-nafs. Tazkiyat an-nafs yang dikonsepsikan Al-Ghazali erat kaitannya dengan upaya peningkatan akhlak dan pengobatan jiwa. Hal tersebut dilakukan dengan cara takhliyat an-nafs dan tahliyat an-nafs, dalam arti pengosongan jiwa dari akhlak tercela dan menghiasinya dengan akhlak yang terpuji. Demikian konsep pendidikan akhlak menurut Al-Ghazali. Konsep tersebut merupakan upaya yang dilakukan Al-Ghazali untuk memberikan tawaran dalam memperbaiki atau meningkatkan akhlak seseorang. Dan jikalau telah tertanam kesempurnaan dan keutamaan di dunia akan dicapai. Kesempurnaan dan keutamaan yang dimaksud adalah kesempurnaan dan keutamaan bidang di dunia dan mencapai kehidupan akhirat. Demikian penyampaian materi dalam video kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang sudah kita simak berkaitan dengan pendidikan akhlak atau moral menurut Imam Al-Ghazali. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.